Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang teorema sisa, yaitu bagaimana kalau seandainya suatu suku banyak itu dia dibagi oleh X kurang A dikali X tambah B, atau boleh juga X dikurang A dikali X dikurang B, atau kebalikannya ya, ini secara umum saja. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya, jadi bagi kalian yang belum sempat menonton part pertamanya, boleh cek di deskripsi di bawah ya, yang berkaitan dengan teorema sisa. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, katanya jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x kurang 1, sisanya adalah 3. Artinya di sini kita tidak tahu ya bentuk persamaan suku banyaknya itu apa. Kita hanya diberitahukan ada suatu suku banyak fx, kalau dia dibagi oleh x kurang 1 itu sisanya adalah 3. Sedangkan jika dibagi oleh x tambah 2 itu katanya sisanya adalah 6. Nah, tentukan sisa fx atau tentukan sisa suku banyak tersebut jika dia dibagi oleh x kurang 1 dikali x tambah 2. Oke, perhatikan. Kita langsung jawab ya. Nah, kita buat dulu. Fx, nah artinya suatu suku banyak. Oke, ini F kecil ya. Jika Fx atau suatu suku banyak itu dia dibagi oleh X kurang 1, maka sisanya adalah 3. Berdasarkan teorema sisa, jika suatu suku banyak dia dibagi oleh X dikurang 1 ya, atau X dikurang K secara umum dituliskan, maka dia akan menjadi F1. Nah, F1 ini adalah nilai X-nya. Jadi kalau X dikurang 1, kalau X dikurang 1, maka nilai X itu nanti akan sama dengan 1. Kita tulis X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya nanti akan sama dengan 1. Nah, bagi kalian masih bingung ya, kenapa ini 1, bisa cek di deskripsi di part pertamanya ya, tentang teorema sisa. Nah, jadi katanya, jika Fx itu kita bagi dengan X kurang 1, berdasarkan teorema sisa, maka nilai F1. Nah, kenapa 1? Kok tidak min 1 ya? Karena ini baru X kurang 1. Jadi untuk menentukan X saja, maka X saja min satunya pindah ruas jadi positif 1. Makanya F1 nilainya adalah 3, karena tadi sisanya adalah 3. Nah, kemudian sedangkan jika dibagi oleh X ditambah 2, sisanya adalah 6. Oke, Fx, kalau kita bagi dengan X tambah 2, maka sisanya 6. Berdasarkan teorema sisa, maka nilai dari F min 2, kenapa bisa min 2? Jadi yang di dalam kurung ini kan nilai X-nya. Jadi kalau X tambah 2, maka X saja akan sama dengan 2-nya kan pindah ruas. Jadi untuk menentukan nilai X-nya, sekali lagi untuk menentukan nilai X-nya ini, X ditambah 2, tulis sama dengan 0. Maka nanti X akan sama dengan 2-nya pindah ruas, makanya X-nya min 2. Ya. F min 2 akan sama dengan 6, menurut teorema sisa. Nah, tentukan sisa Fx jika dibagi oleh X kurang 1 kali X tambah 2. Nah, kita ingin menentukan kalau suku banyak ini dibagi oleh X kurang 1 dikali X tambah 2, kira-kira sisanya berapa? Nah, perhatikan. Di sini pembaginya, coba lihat. Di sini, jika suku banyak itu dibagi oleh X kurang 1. Ini kan pangkat tertinggi X-nya itu pangkat 1 kan? Maka sisanya itu, derajat sisanya, ya, sisanya itu, atau variabel untuk sisanya itu pasti berpangkat 1 lebih rendah dibandingkan dengan pembaginya. Jadi kalau ini X pangkat 1, pasti nanti sisanya X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya. 1 kali 3 ya 3 gitu kan. Ini juga sama. Nah, ini kan X pangkat 1. Maka sisanya di sini pasti 6X pangkat 0. 6 tadi ya dari sini ya diketahui sisanya 6. Nah, pasti atau supaya kalian lebih paham, lebih mudah mengerti gitu kan. Kalau di sini X, kalian lihat ya urutan dari suku banyak itu kan kalau kita mulai dari X pangkat 4, berarti X pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 konstanta kan? Berarti kan setelah X pangkat 1 itu kan konstantanya. Nah, jadi kalau di sini X pangkat 1 pembaginya, pasti sisanya konstantanya. Ini juga kalau pembaginya X pangkat 1, pasti sisanya kan langsung konstantanya. Nah, berbeda dengan jika suku banyak tersebut dibagi dengan X kurang 1 dikali X tambah 2. X dikurang 1 dikalikan dengan X tambah 2, oke. X dikurang 1, kalau kita kalikan dengan X tambah 2, X ini kalau kita kalikan dengan X, itu kan hasilnya X kuadrat, ya kan? X kuadrat ya, berarti Fx ini kalau kita bagi dengan X kuadrat ditambah berapa gitu ya. Nah, berarti sisanya gimana? Sisanya itu pasti dia akan menjadi Px ditambah Q. Kenapa Px? Karena
koefisien untuk sisanya, atau apa, bukan koefisien ya, variabel X-nya atau pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu, pangkatnya itu harus 1 lebih rendah dibandingkan dengan pangkat pembaginya. Karena pembaginya di sini pangkat 2, maka sisanya X-nya harus pangkat 1. Makanya dituliskan PX. Setelah X kan ada konstanta ya, makanya dituliskan PX ditambahkan dengan Q. Nah, maka sisanya akan sama dengan PX ditambahkan dengan Q. Nah, sekarang berdasarkan persamaan Fx sama dengan Gx dikali Hx tambah S, nah kita masukkan Fx, kita mulai dengan F1 sama dengan 3. Masukkan Fx sama dengan Gx. Nah, Gx-nya berarti kan pembaginya sekarang kan ini ya, yang mau kita cari sisanya kan untuk Fx kalau dibagi ini kan, berarti kita masukkan pembagi Gx-nya itu kan adalah X kurang 1 kali X tambah 2. Kita kali Hx, kita tambahkan dengan sisanya. Sisanya di sini adalah Px ditambah Q. Nah, makanya kita tuliskan sisanya di sini Px ditambah Q. Oke, semoga paham ya. Cara menentukan sisa itu berdasarkan pada pangkat tertinggi dari pembaginya. Karena di sini pembagi tertinggi, pangkat tertinggi dari pembaginya, maksudnya pangkat tertinggi X-nya itu adalah 2, maka sisanya pasti akan berpangkat 1. Maksudnya X-nya itu akan berpangkat 1, artinya 1 lebih rendah dibandingkan dengan pangkat pembaginya. Makanya di sini harus X. Nah, berarti kita misalkan, kalau di sini X, tadi kan setelah X ada konstanta ya, makanya kita misalkan PX ditambahkan dengan Q. Kalau pembaginya pangkat 3, nah kalau pembaginya pangkat 3, maka nanti sisanya akan menjadi, kita misalkan kalau pangkat 3, berarti sisanya X-nya itu harus pangkat 2. Maka sisanya nanti akan menjadi PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, gitu. Dia harus berurutan. Ya, kalau kita mulai dari pangkat 2, berarti pangkat 1 gitu kan. PX kuadrat tambah QX ditambah R. Kalau pembaginya adalah pangkat 3. Nah, ini karena pangkat 2 kan, makanya di sini X-nya pangkat 1. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Kita mulai untuk F1-nya. Kita masukkan. Untuk F1, nah, F1 sama dengan ganti. Setiap bertemu X itu ganti dengan 1. Jadi X kita ganti 1. Kelihatan ya, X-nya diganti 1. Nah, ini juga diganti 1. Ini juga sama. PX berarti P kali 1 tambah Q. Maka kita dapatkan F1 sama dengan, nah 1 kurang 1 ini kan 0 ya. 0, 1 tambah 2 itu 3. Kali H1 ditambah P kali 1 itu adalah P tambah Q. Maka kita dapatkan F1 sama dengan 0 kali 3. Nah, 0 kali 3 itu kan 0. 0 dikali H1 ya 0 kan? Makanya sisanya tinggal P tambah Q. Maka F1 itu akan sama dengan P tambah Q. Nah, kita lanjutkan. Karena F1 ini nilainya adalah 3, kita tuliskan. F1 sama dengan P tambah Q nih. Persamaan yang kita dapatkan tadi. Masukkan. F1 itu kan nilainya 3. Nah, 3 ya. Maka 3 sama dengan P tambah Q atau P tambah Q sama dengan 3. Nah, ini kita buat persamaan pertama, karena kan tidak bisa diselesaikan. P kan tidak bisa dijumlahkan dengan Q ya. Jadi kita misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Oke, sekarang lanjutkan. Tadi kan untuk F1. Sekarang kita gantian untuk F-2-nya lagi. Nah, caranya sama. Fx sama dengan Gx kali Hx tambah S. Maka Fx sama dengan, masukkan pembaginya, karena yang mau kita cari sisanya, kalau dia dibagi ini kan, berarti pembaginya adalah X kurang 1 tambah kali X tambah 2, kali Hx tambah sisanya adalah Px tambah Q. Sekarang untuk F-2. Nah, setiap ketemu X, gantilah dengan min 2. Min 2 kurang 1, min 2 tambah 2, kali H-2 ditambah, ini min 2 ya, X-nya min 2P tambah Q. Min 2 ya seharusnya. Oke. Sama dengan F-2 sama dengan min 3 kali 0 kali H-2 ditambah min 2 ya, min 2 ditambah Q. Maka F-2 sama dengan min 3 kali 0 adalah 0 ya, min 3 kali 0 adalah 0 kali H-2 itu adalah 0. Maka yang tersisa adalah, nah kok bisa negatif ya, ini karena salah tulis ya. Seharusnya kan tadi nilai X-nya kan min 2 ya. Seharusnya di sini itu P kali min 2. Nah, seharusnya di sini min 2P. Makanya di sini min 2P tambah Q. Nah, kita tuliskan lagi. Kita dapatkan F min 2-nya itu adalah min 2P tambah Q. Karena F min 2 itu nilainya 6, kita masukkan. Nah, 6 ya sama dengan min 2P tambah Q.
atau min 2P tambah Q akan sama dengan 6. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita akan cari berapa nilai P dan nilai Q-nya. Oke, kita tulis ulang ya, tadi persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, ini dia. Jadi untuk menentukan nilai P dan nilai Q, kita cukup eliminasi saja. Karena ini Q-nya sudah sama ya, baik maksudnya koefisiennya sudah sama, ini bisa langsung kita hilangkan. Nah, dengan cara mengurangkan, kenapa dikurang? Karena ini tandanya sama. P dikurang min 2P itu adalah 3P. Sama dengan 3 dikurang 6 itu adalah min 3. Maka P saja akan sama dengan min 3 dibagi 3, maka kita dapatkan P-nya adalah min 1. Nilai P yang kita dapatkan, kita substitusikan ke salah satu persamaan, terserah. Kamu persamaan yang pertama boleh, yang kedua boleh. Nah, lebih gampang cari yang angkanya paling kecil ya, untuk mempermudah operasi. Jadi, kita tuliskan P tambah Q sama dengan 3. Masukkan nilai P yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 1 tambah Q sama dengan 3. Maka Q saja akan sama dengan 3 ditambah 1. Karena min 1-nya pindah ruas ya, tambah 1. Q akan sama dengan 4. Nah, kita dapatkan nilai P dan nilai Q-nya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P dan nilai Q-nya. Tadi kan kita misalkan sisa itu dengan PX tambah Q kan? Ya, sisa itu kan tadi PX ditambah Q. Kita masukkan nilainya. P-nya adalah min 1. X ditambah 4, Q-nya 4. Nah, min 1X itu kan boleh, satunya kan boleh tidak ditulis ya, jadi langsung aja dituliskan min X tambah 4. Jadi, Fx itu kalau dia dibagi oleh X kurang 1 dikali X tambah 2, maka sisanya adalah min X yang ditambahkan dengan 4. Nah, jadi dengan teorema sisa tersebut, kita bisa mengetahui gitu, kalau seandainya Pfx itu kalau dia dibagi dengan ini sisanya berapa. Nah, gitu berdasarkan teorema sisa. Supaya kan lebih paham, kita coba lagi untuk soal yang kedua. Jika suatu suku banyak Fx dibagi oleh X tambah 2, sisanya adalah min 4. Sedangkan jika dibagi X kurang 1, itu sisanya adalah 5. Tentukan sisa Fx jika dibagi oleh X kuadrat ditambah X dikurangkan dengan 2. Oke, kita jawab ya. Nah, kita buat dulu yang diketahui di sini. Nah, jadi ada suatu suku banyak Fx, katanya kalau dia dibagi oleh X tambah 2, ya, maka dia akan bersisa min 4, sisanya min 4. Maka berdasarkan teorema sisa, maka nanti nilai F min 2-nya akan sama dengan min 4. Jadi nilai Fx-nya akan sama dengan min 4 ya, karena sisanya adalah min 4 sesuai dengan teorema sisa. Nah, ini kenapa nilainya menjadi negatif 2? Karena dia dibagi oleh X tambah 2, jadi untuk nilai X saja, maka X tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Maka X akan sama dengan, nah min 2-nya pindah ruas ya, jadinya negatif 2. Kemudian, katanya lagi, jika Fx dibagi oleh X dikurang 1, nah sedangkan jika dibagi X kurang 1, sisanya adalah 5. Nah di sini maka berdasarkan teorema sisa, maka Fx kalau dibagi X kurang 1, sisanya 5, maka untuk nilai F1-nya akan sama dengan 5. Jadi X-nya ini kita ganti jadi 1 ya, karena di sini X kurang 1, maka nilai X-nya nanti akan sama dengan X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1-nya pindah ruas. Nah, bagi kalian yang masih bingung ya, kenapa bisa jadi F1 sama dengan 5, kalian bisa cek di video di part pertamanya, kita sudah bahas ya. Oke, berikutnya, tentukan sisa Fx jika dibagi oleh X kuadrat tambah X dikurang 2. Nah, bagaimana kalau seandainya Fx itu dibagi oleh X kuadrat ditambah X dikurangkan dengan 2. Nah, bentuk X kuadrat ditambah X dikurang 2 ini kita rubah dulu menjadi bentuk X tambah 2 dikalikan X kurang 1. Ya, dari mana ini dapatnya X tambah 2 dikali X kurang 1? Kita faktorkan. Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat, maka kita cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Angkanya adalah positif 2 dan negatif 1. Karena 2 kita kali negatif 1, hasilnya adalah min 2. 2 kita tambahkan dengan min 1, hasilnya adalah positif 1. Nah, jadi bentuk X kuadrat ditambah X dikurang 2, kita rubah menjadi bentuk X tambah A kali X kurang B. Ya.
Sekarang kita tulis. Nah, jadi fx kalau dibagi x tambah 2 dikali x dikurang 1 itu sisanya berapa? Nah, karena itu yang ditanyakan ya. Nah, kita lihat lagi. Karena yang dibagi atau pembaginya ini berpangkat 2 ya, derajatnya adalah 2 atau pangkat tertinggi dari x-nya itu adalah 2, maka untuk sisanya ini dia akan berpangkat 1. Ya, jadi sisanya akan memiliki atau koefisien ya, koefisien x untuk sisanya itu bukan koefisien yang pangkat ya, atau derajat. Derajat tertinggi dari sisa itu dia 1 lebih rendahnya dibandingkan dengan derajat untuk pembaginya. Jadi kalau di sini pembaginya pangkat 2, maka sisanya di sini harus berpangkat 1 paling tingginya gitu ya. Makanya di sini kita tuliskan px ditambahkan dengan q. Ingat ya, kalau urutan suku banyak itu kan kalau kita mulai dari misalkan kalau kita perhatikan ini kan pangkat 2, pangkat 1. Jadi kan pangkatnya semakin menurun gitu ya. Pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta. Nah, jadi setelah pangkat 1 pasti ada konstanta. Makanya di sini px, nah kemudian kita tuliskan tambah q. Kalau seandainya dia dibagi oleh pangkat 3, nah oke, kita ulangi ya, kalau dia dibagi oleh x pangkat 3, maka nanti sisanya akan menjadi px kuadrat. Nah, karena pangkat tertingginya harus 1 lebih rendah ya dibandingkan dengan pembaginya. Maka px kuadrat, nah dia urutan. Kalau sudah px kuadrat berarti ditambah qx tambah r. Nah gitu. Oke, sekarang kita tuliskan dulu persamaannya. Fx, nah fx, kita tulis fx akan sama dengan, kita masukkan gx-nya. Gx itu kan pembagi ya, karena kita mau cari sisa fx. Kalau dibagi ini kan, x tambah 2 kali x kurang 1, maka ini pembaginya. Kita kalikan dengan hx, kita tambahkan dengan sisanya tadi yang sudah kita misalkan tadi, yaitu px tambah q. Oke, kita mulai untuk nilai x sama dengan min 2. Ketika x-nya min 2, ya kita tinggal ganti. Setiap bertemu x, ganti min 2. Setiap ketemu x, ganti min 2. X ganti ya, min 2. Di sini juga ganti min 2. Ini juga kita ganti min 2. Nah, x ini juga ganti min 2. Kita selesaikan, maka f min 2 akan sama dengan min 2 tambah 2 itu kan 0. Kemudian min 2 dikurang 1 itu kan min 3, kita kalikan dengan H min 2, kita tambahkan dengan, nah ini kan min 2 kali P ya, min 2 kali P itu kan min 2P, kemudian kita tambahkan dengan Q. Maka nilai F min 2 akan sama dengan 0 kali min 3 dikali H min 2 itu kan hasilnya 0 ya, ini kan perkalian, ini artinya dikurang ya, ini kan 0. Maka yang tinggal adalah min 2P tambah Q. Nah, ini kan bisa kita coret sebenarnya. Karena ini adalah perkalian 0 dengan min 3 dan H min 2. Ya kan? Hasilnya 0. 0 kita kurang 2P tambah Q, ya, hasilnya adalah min 2P tambah Q. Nah, kita tuliskan. Maka kita dapatkan F min 2 itu adalah min 2P tambah Q. Karena F min 2 ini F kecil ya. Sorry, ini F kecil ya. Semuanya F kecil karena dalam fungsi ya. Nah, karena di sini F itu nilainya F untuk min 2 itu nilainya adalah min 4 ya, kita masukkan. Sorry, ini min 4 ya, min 4 sama dengan min 2P tambah Q. Oke, ini min 4 ya, bukan 4. Atau boleh juga kita tuliskan min P tambah Q sama dengan min 4. Oke. Ralat ya, yang 4 di sini itu bukan positif ya, tapi negatif sesuai dengan nilainya tadi, min 4. Maka di sini seharusnya min 4. Nah, kita balikan, atau min 4 sama dengan min 2P tambah Q, boleh juga dituliskan min 2P tambah Q sama dengan min 4. Oke, berikutnya yang kedua, karena nilai X-nya ada untuk, tadi kan untuk X-nya min 2 ya, sekarang untuk X-nya 1, kita tulis lagi, ini kita sebut dengan persamaan pertama, karena tidak bisa kita selesaikan ya, P tambah Q kan tidak bisa dijumlahkan, jadi kita tulis ini adalah persamaan yang pertama. Oke, berikutnya. Untuk X sama dengan 1 ya, untuk X yang kedua kita ganti lagi. Di sini F X sama dengan GX. GX-nya tadi pembaginya adalah X tambah 2 kali X kurang 1. Dikali HX kita tambahkan dengan sisanya tadi adalah PX ditambah Q ya. Oke, kita ganti untuk X-nya adalah 1. Nah, sebenarnya untuk nilai X-nya itu bisa kita lihat dari pembaginya tadi ya. Dari pembaginya kita mulai untuk X tambah 2, maka X-nya adalah min 2. Kalau untuk X kurang 1 berarti X-nya adalah 1 ya. Oke, kita tulis ya sama dengan, nah setiap X ganti dengan 1. Setiap X kita ganti dengan 1. Nah ini kan X1, ini juga 1, ini juga 1 ya, ini juga 1.
Oke, kita dapatkan F1-nya. 1 tambah 2 itu 3, 1 kurang 1, 0. Kita kali H-1, ditambah P kali 1 itu adalah P tambah Q. Oke, berikutnya F1 sama dengan, nah ini kan sudah pasti 0 ya. 3 kali 0 kali H1 ini kan udah 0 ya. Maka tinggal P tambah Q. Kita tuliskan. Maka F1 sama dengan P tambah Q. Nilai F1-nya kita cek. Di sini kan 5 sama dengan P tambah Q. Atau P tambah Q sama dengan 5. Nah, ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini, kita akan tentukan berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, ini tadi ya nilai P kita dapatkan. Nah, ini kita tinggal eliminasi, kita kurangkan. Kita bisa langsung eliminasi karena Q di sini udah sama ya koefisiennya, tandanya juga sama, berarti di sini harus kita kurangkan. Ingat ya, kalau tandanya sama berarti kita kurangkan. Nah, Q ini bisa kita coret. Nah, kemudian kita kurangkan. Min 2P dikurang P itu kan min 3P. Min 4 dikurang 5 itu adalah min 9. Maka P saja akan sama dengan min 9 kita bagi dengan min 3. Maka P akan sama dengan min 9 kita bagi min 3. Itu hasilnya adalah positif 3 ya. Karena negatif dibagi negatif itu positif. Nah, kita dapatkan P-nya sama dengan 3. Nilai P kita dapatkan, kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh yang pertama atau yang kedua, ambil yang paling kecil ya angkanya. P tambah Q sama dengan 5. Kita masukkan nilai P-nya tadi, sudah kita dapatkan yaitu 3. Kita tambah Q sama dengan 5. Maka nilai Q saja akan sama dengan 5. Nah, 3-nya kita pindah ruaskan ya, dikurangkan dengan 3. Maka Q sama dengan 5 kurang 3 adalah 2. Nah, kita dapatkan nilai P dan Q-nya, P-nya 3, Q-nya 2. Tadi sisanya kan kita misalkan dengan PX tambah 3. Jadi kita masukkan P-nya adalah 3, jadi dia akan menjadi 3X ya, P-nya 3, PX berarti 3X ya, P-nya 3, Q-nya 2. Oke, ya sama ya, 3X tambah 2, ini adalah sisanya. Jadi Fx kalau kita bagi dengan X tambah 2 dikali X kurang 1, maka sisanya adalah 3X ditambahkan dengan 2. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.